Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini Kak Doli bersama Kak Nokar dan Kak Tina kembali mengajak adik-adik untuk kita bersukacita bersama-sama dalam sekolah minggu Revival. Are you ready? Oke, mari kita angkat pujian seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihi kita semua. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi kita semua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Damainya tetap, damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Engkau menciptakan segala sesuatunya untuk kebaikan kami. Tapi terlebih lagi Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu agung dan mulia. Sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama bernyanyi, bersukacita, bersama teman-teman memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sehingga acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Allah Bapa. Inilah doa kami, pimpin dan berkati sekolah minggu kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sukacita adik-adik? Ada sukacita Kak Nokar? Ada. Ada sukacita Kak Tina? Ada Kak Doli. Kita harus bersukacita karena kita sudah menemukan juru selamat di dalam Yesus. Kak Doli ajak kita semua yang di rumah juga untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Oh sukacitaku.
pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, dengan penuh sukacita kita mau nyanyikan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini Padanya aku penuh. berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Semuanya penuh dengan sukacita. Nah, masih sukacita ya adik-adik? Kak Nokar, Kak Doli, Kak Tina berharap adik-adik tetap bersukacita bersama-sama untuk kita memuji Tuhan. Kita akan tetap memuji Tuhan dan satu lagu yang akan kita nyanyikan, Big or Small. Yang bisa gerakannya, mari kita pakai gerakannya. Siap ya adik-adik semua? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini. Tunjukkan sukacita adik-adik di dalam menyanyikan pujian ini. Bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
melakukan sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu adalah hal yang benar, Betul. hal yang baik, pasti Tuhan akan bersama-sama bersama ya, dengan kita. Betul. Nah adik-adik, sekarang Kak Nokar persilakan adik-adik duduk kembali karena kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi sebelum kita berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, Kak Nokar kembali ajak adik-adik, mari ambil sikap doa. Kita nyanyikan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih dan anugerah-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari adik-adik kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kami. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk sekali lagi kami berjumpa di dalam sekolah minggu online saat ini.
Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang indah ini. Karena kami boleh bersuka cita memuji-muji nama Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami mau berdoa. Menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau saja yang sanggup mendengar dan menjawab, mengabulkan apapun yang menjadi doa kami kepadamu. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik kami. Kami bersyukur karena dari hari ke hari penyertaan Tuhan bagi mereka, secara khusus mereka yang sudah bersekolah, baik itu di TK, kelas SD, SMP. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka di dalam mengikuti pendidikan di tingkat masing-masing. Dan karenanya kami terus berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberikan sukacita dan ketekunan bagi adik-adik kami untuk tekun dalam hal belajar, tekun di dalam hal mengikuti setiap kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan biarlah Tuhan juga memberikan semangat belajar bagi mereka agar mereka boleh mendapatkan nilai yang baik. Saat ini kami berdoa, mungkin ada di antara adik-adik kami yang sedang menjalani ujian tengah semester. Kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertailah akan mereka. Tuhan berkatilah akan mereka. Biarlah mereka boleh belajar dengan baik. Dan ketika mereka mengikuti ujian, mereka bisa menjawab setiap soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya mereka boleh mendapat nilai yang baik. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, mungkin hari-hari ini Tuhan mendapati ada adik-adik kami yang sedang mengalami sakit. Baik itu mungkin mereka dirawat di rumah sakit atau yang ada di rumah mereka masing-masing dirawat oleh orang tua mereka, oleh keluarga mereka. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus tolong kasihanilah adik-adik kami dan segala doa-doa mereka, seruan mereka. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab seturut dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati tim medis yang merawat mereka. Tuhan Yesus memberkati orang tua dan keluarga yang merawat mereka. Tuhan Yesus juga memberkati semua makanan, minuman, bahkan obat-obat yang mereka makan dan minum. Tuhan kuduskan dan berkati. Biarlah semua itu menjadi sarana kesembuhan bagi adik-adik kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi orang tua, keluarga daripada adik-adik semua. Tuhan juga menolong dan memberkati dalam segala pergumulan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Biarlah diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan pergumulan, dengan tantangan, kami berdoa bagi setiap orang tua kami, keluarga kami. Tuhan kuatkanlah iman mereka. Tuhan berkatilah akan mereka. Anugerahkan pertolongan-Mu bagi mereka. Agar mereka sanggup dan mampu menghadapi dan mengatasi setiap pergumulan, setiap tantangan yang ada. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa, ya Tuhan Yesus, bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang setiap minggu setia melayani adik-adik. Tuhan Yesus juga memberkati, tambahkan hikmat dan kuasa bagi setiap guru-guru sekolah minggu. Biarlah ada sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah yang semakin bertambah-tambah. Agar biarlah setiap guru-guru yang ada terus melayani Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, mungkin juga ada di antara guru-guru sekolah minggu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, sakit atau pergumulan apapun. Kami berdoa Tuhan Yesus menolong akan guru-guru yang ada. Agar biarlah pertolongan kemurahan yang daripada Allah diberikan bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi gereja GKIN Revival. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati dan pakai gereja GKIN Revival menjadi alat di tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui gereja ini ada pelayanan sekolah minggu online. Sehingga setiap anak-anak boleh diberkati dari setiap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati dan dari semuanya itu kiranya nama Tuhan saja
yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik terkasih, mari siapkan hati, duduk yang tenang. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik dimanapun mereka berada, memberikan mereka pengertian, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka sukacita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Tuhan juga menuntun kami semua guru-guru sekolah minggu agar kami boleh menyampaikan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik terkasih, minggu-minggu ini kita sementara belajar tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan dahulu waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, itu pun masih berlaku sampai hari ini. Betul sekali adik-adik. Buktinya itu adalah saya sendiri. Adik-adik, dulu ketika saya lahir itu saya tidak sama seperti anak-anak normal pada umumnya adik-adik. Oh ya, bagaimana maksudnya Kak Desti? Jadi begini Kak Doli, dulu waktu saya lahir itu, saya itu lumpuh. Oh ya? Iya, saya itu lumpuh. Dan saya itu untuk menggerakkan kaki saja itu saya tidak bisa. Wah, saya baru tahu ceritanya Kak Desti. Iya, kalau dulu kan sekarang kan, dulu itu kan belum ada tuh film suster ngesot. Nah saya itu dulu kalau mau berjalan itu seperti suster ngesot begitu. Jadi kalau mau tidur itu nanti orang tua saya bawa saya ke tempat tidur, terus mereka dudukan saya itu saya bisa tidur. Tapi ketika saya bangun itu tidak bisa. Iya, karena kaki saya ini benar-benar lumpuh total. Tahu Kak adik-adik, sekarang ini Kak Desti bisa berjalan seperti kita-kita yang lain. Iya adik-adik. Betul sekali. Kak Desti lumpuh dari lahir sampai umur berapa Kak Desti? Dari
usia 0 tahun sampai 3 tahun Kak Doli. Wah, berarti 3 mujizat. tahun pertama kehidupan Kak Desti belum bisa jalan, tidak bisa berjalan sama sekali. Bagaimana sampai bisa berjalan? Pada waktu itu tahun 91 Kak Doli, secara ajaib, Mujizat. iya secara mujizat itu mujizat Tuhan terjadi itu, saya bisa berjalan Kak Doli. Hari Kamis jam 11 siang, ketika saya mendapat mujizat itu Kak Doli, teman-teman, adik-adik semua, saya bukan hanya berjalan tapi saya langsung berlari. Wow, luar biasa. Tuhan kita sungguh luar biasa. Tuhan, 3 Tuhan tahun luar sama biasa. sekali dengan kondisi kaki yang tidak bisa digerakkan, bukan hanya berjalan tapi langsung berlari ya. Wow, Betul luar sekali. biasa. Kak Desti, apakah hanya itu mujizat yang Tuhan. Kak Desti alami, yang Tuhan buat dalam kehidupan Kak Desti? Tidak teman-teman, adik-adik semua, mujizat yang kedua yang Tuhan berikan sama saya itu Kak Doli, saya itu punya penyakit bawaan. Nah, adik-adik mungkin belum tahu penyakit bawaan itu maksudnya apa ya? Iya, Kak Desti bisa ceritakan? Penyakit bawaan itu penyakit yang dibawa ketika masih dalam kandungan Kak Doli dan teman-teman yang lainnya. Begitu dari dalam kandungan dan ketika dilahirkan itu juga penyakit itu sudah dibawa dari lahir begitu. Oke. Dan karena penyakit ini Kak Doli, Kak Tina, Kak Alfa dan adik-adik semuanya, sebenarnya dulu itu saya didiagnosa dokter itu umur saya itu paling minimal itu 7 tahun. Paling Dan maksimal maksudnya. Tidak, minimalnya itu 7 tahun, maksimalnya itu 11 tahun. Penyakit apa Kak Desti? Penyakit saya itu katup pulmonal stenosis. Adik-adik nanti bisa lihat di bawah Iya, sini nanti ya. jelaskan di tulisannya. sini. Susah soalnya diomong. Baru didengar kayaknya oleh Iya, adik-adik. Itu jadi maksudnya sakit gimana itu Kak Desti? itu kelainan pada jantung adik-adik. Jadi saya itu waktu kecil itu dokternya periksa itu awalnya itu cuma ada kebocoran jantung. Jadi dokternya bilang begini sama orang tua saya harus melakukan pencangkokan jantung. Dan itu hanya boleh dilakukan itu di Jakarta. Sementara waktu itu kami itu di kampung, di Pulau Alor dan itu daerahnya terpencil teman-teman, adik-adik semua. Kalau mau dari tempat saya ke Kalabahi Kota pun tidak bisa langsung pakai kapal, harus pakai perahu. Dari perahu itu sampai ke tengah laut itu baru pakai kapal kecil begitu. Aduh, kayak begitu susahnya ya. Iya. Tahun 90-an itu ya. Iya, Kak betul Desti, ya. sekali. Tapi setelah didiagnosa yang dari umur minimal 7 tahun sekarang sampai maksimal 11 tahun, artinya kesempatan hidup yang diperkirakan oleh dokter ya Betul Kak Desti sekali. ya. Kalau boleh tahu nih, sekarang umurnya Kak Desti kepala berapa? Nggak usah disebutkan angka deh, tapi kepala berapa? Kepala 2 atau kepala 3? Kepala 3. Sudah tua. Sudah kepala 3. Iya, betul sekali. Jadi Tuhan kasih kesempatan hidup yang sangat panjang buat Ternyata saya. jauh sekali ya Melampaui, dari betul, dokter ya. Betul sekali. Luar Iya. biasa kuasa Tuhan ya. Mujizat Tuhan itu benar-benar ada, terjadi dan saya alami sendiri. Betul. Luar biasa. Kak Doli sampai merinding nih adik-adik. Nah adik-adik kita mau tahu proses sampai Kak Desti dengan kondisi sakit yang kata dokter harus dicangkok. Dicangkok itu bagaimana sampai sekarang? Apakah benar-benar Kak Desti akhirnya dicangkok jantungnya atau bagaimana nih? Jadi begini Kak Doli dan semua teman-teman, adik-adik semua, saya itu tidak dicangkok jantung. Jantungnya. Iya, karena waktu diagnosa awal itu cuma ada kebocoran jantung. Tapi ternyata karena tidak ditangani dengan serius, akhirnya dia menjadi komplikasi. Yang awalnya itu diagnosa awalnya itu kan cuma jantung bocor ya. Ternyata setelah diperiksa itu, nah kita tuh katup jantung kita tuh kan modelnya seperti love ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kayaknya harus dikasih gambar ya. Ya nanti adik-adik semua lihatnya di bawah sini ya. Nah punya saya itu adik-adik semua karena penyempitan katup pulmonal itu akhirnya katup kanan saya di sebelah sini dia mengalami pembengkakan. Lalu di katup kiri saya itu dia mengalami penyusutan. Satunya membesar, satunya Iya. mengecil, jadi nggak seimbang begitu Tidak ya. seimbang Jadi betul. kerjanya juga
berat sebelah begitu ya. Betul Kak sekali. Desi. Dan itu saya itu menderitanya itu bertahun-tahun. Jadi saya itu tidak boleh terlalu capek. Jangankan untuk bekerja ya teman-teman. Untuk naik tangga saja adik-adik semuanya itu saya langsung cukup kesulitan. Itu yang Langsung pertama. drop gitu ya, Iya. Kak Desi. Lalu misalnya cuacanya lagi tidak menentu. Misalnya lagi panas. Apalagi Kupang itu panas ya. Kalau lagi panas itu biasanya itu Kak Doli, Kak Tina, Kak Alfa itu dia nyeri. Sakitnya Di itu, dadanya. iya sakitnya itu begini adik-adik. Sakitnya di sini bukan hanya di kiri, tapi di kanan. Terus dia itu bukan hanya sekedar sakit saja. Sakitnya itu seperti tertusuk-tusuk jarum dan itu rasanya itu sampai ke belakang. Begitu. Lebih dari lagunya siapa itu yang sakitnya tuh di Cita-cita. sini. Oh iya maaf. Kak Alfa tahu. Oke. Tapi betul-betul double sakitnya. Iya, betul ya. sekali. Wah. Kan itu yang awal ya yang dokternya bilang Iya, ya itu waktu Kak Desti tahun 90-an itu. Apakah setelah itu ada lagi pemeriksaan lanjut atau baru akhir-akhir ini diperiksa lagi atau bagaimana? Jadi yang tahun 90-an itu dokternya cuma mendiagnosa itu jantung bocor. Tapi ketika tahun 2015 itu baru saya drop, lalu saya ke rumah sakit Siloam, lalu di situ mereka bilang, kamu ini kasusmu ini langka, sakit kamu ini langka. Dan seharusnya sakit saya itu, seharusnya itu harus ada ruam atau kuku jari saya, jari tangan, jari kaki itu harus biru atau badan saya itu pasti ada ruam atau memar-memar begitu ya. Tapi puji Tuhan dalam kasus saya itu tidak ada sama sekali badan saya atau kuku saya yang membiru begitu tidak ada begitu. Lalu ketika diperiksa itu dalam waktu 1 minggu ternyata pembengkakan di katup kanan saya itu semakin hari semakin membesar. Nah itu ketika karena saya tidak punya bapak saya sudah meninggal dari umur saya 3 tahun. Jadi sebenarnya bapak saya itu tidak tahu kalau saya itu sudah bisa berjalan. Jadi ketika saya berjalan hari Kamis, Jumatnya bapak saya meninggalnya itu tenggelam di laut. Jadi bapak tidak tahu saya bisa berjalan. Begitu. Cukup menyedihkan, tapi Tuhan kasih penghiburan buat keluarga, buat mama ya, dengan papa yang dipanggil pulang. Tapi Kak Desti yang tadinya tidak bisa berjalan, Tuhan kasih kesembuhan secara mujizat bisa berjalan. Betul sekali Kak Nah, itu Doli. di tengah-tengah masalah apapun pasti selalu ada berkat Tuhan ya. Betul secara sekali khusus. adik-adik. Terus lanjut nih ceritanya Kak Desti, lanjut. Lalu kemudian tahun 2019 itu karena saya ini tidak suka merepotkan orang-orang di sekitar saya itu kalau kontrol setiap minggu itu kontrol itu saya sendiri. Nah ketika bulan Juli tahun 2019 itu saya kontrol di rumah sakit umum, itu yang periksa saya itu namanya Dokter Lori Yunita. Nah beliau bilang seperti ini, aduh ini Desti kondisi tubuh kamu itu sudah ada di batas akhir. Kalau kamu tidak segera melakukan pengobatan, ini untuk pengobatan pun ada batas umurnya. Kalau sampai batas umur kamu sudah lewat, kamu tinggal tunggu mati. Begitu. Nah saya galau, saya keluar terus saya coba untuk sharing sama salah seorang teman saya di situ. Dan entah bagaimana ceritanya, teman saya itu sampai omong di grup gereja, Kak Doli, Kak Tina, Kak Alfa di grup gereja Revival, iya. Teman saya itu namanya Kak Force. Lalu tiba-tiba Pak Esra inbox saya, karena waktu itu handphone saya masih yang handphone jadul, tidak bisa BBM, tidak ada WA, cuman ada Messenger begitu. Beliau lalu Pak Esra lalu inbox saya dan mempertanyakan tentang kondisi saya kaget. Loh, dari mana beliau tahu? Karena sakit saya ini pun bahkan orang-orang terdekat saya pun tidak ada yang tahu. Saya simpan rapat-rapat. Orang tidak akan tahu kalau saya ini sakit karena saya ini orangnya semangat begitu. Kecil-kecil cabai rawit kata orang. Betul. Lalu singkat cerita, Pak Esra minta saya untuk datang ke gereja buat antar semua berkas-berkas pemeriksaan saya. Nah waktu itu kita bingung, ini kalau mau pergi berobat ini tentu butuh biaya. Apalagi perekonomian kami itu perekonomian yang lama lembut Kak Doli, Kak Tina, Kak Alfa. Tapi puji Tuhan itu ada lagi mujizat yang saya rasakan. Apalagi Sebelum jantungnya ini ada mujizat yang lain Iya, apa tadi? jadi waktu itu Pak Esra hubungi salah seorang dokter di Surabaya, namanya Dokter Ratna.
Oke, Dokter Ratna. Saya tidak pernah tahu orangnya seperti apa, tapi waktu itu PSR cuma bilang seperti ini. Ini ada salah seorang jemaat saya, pelayanan di sini, sakit parah dan harus berobat ke Surabaya, tidak punya kenalan, tidak punya keluarga, tolong bantu dia. Itu kalimat yang PSR keluarkan dan itu kita duduknya tuh di pojok. Lalu tiba-tiba beliau bilang kalau begitu kirim semua hasil pemeriksaan saya itu kirim semuanya. Dan waktu itu PSR juga langsung kirim dan atas maksudnya Tuhan itu pakai Tuhan bisa memakai siapa saja. Betul ya. sekali, Bahkan Kak Doli. mungkin orang-orang yang kita tidak kenal sekali. Benar ya. sekali. Luar biasa. Tuhan punya cara, 1001 cara dalam menolong Benar orang. sekali. Jadi saya seumur hidup tidak pernah injak Surabaya. Dan tidak tahu ketika Maksudnya Kak Desti itu belum pernah ke Surabaya benar, loh. belum pernah ke Surabaya sama sekali. Betul. Saya itu tidak pernah ke Surabaya sama sekali dan ketika saya sama mama saya mau ke Surabaya itu di dalam pesawat itu saya cuma berdoa. Saya bilang, aduh Tuhan ini ke Surabaya kita mau melangkah ke mana? Karena tidak tahu sama sekali Surabaya itu seperti apa, tidak punya kenalan, tidak tahu apa-apa. Jadi di dalam pesawat itu saya cuma berdoa. Tapi teman-teman semua, ketika saya sampai di Bandara Juanda, tiba-tiba perawat yang kerja di tempatnya Ibu Dokter Ratna bilang begini, Kak Desti, sudah ada hotel yang kami pesan untuk Kak Desti nginap selama seminggu. Kak Desti nginap selama seminggu di sana, nanti kemudian baru kita cari tempat penginapan yang lain. Wow. Luar biasa kan mujizatnya Tuhan kan. Bekerja apa ya, Kak Doli mau ngomong begini. Cara Tuhan membantu itu juga tidak pernah setengah-setengah ya. Benar. Dia betul-betul total seperti kata Kak Alfa. Totalnya Tuhan kita itu luar biasa. Benar sekali. Lalu setelah 1 minggu di sana itu kita tidak tahu ini mau kemana. Tapi puji Tuhan Dokter Ratna juga mempunyai banyak kenalan di sekitar RSAL, Rumah Sakit Ramelan itu karena saya berobat di sana. Kita langsung dapat tempat penginapan di dalam kompleks rumah sakit itu. Wah, luar biasa. Betul sekali. Ya. Mengurangi keperluan pengeluaran untuk Betul. transportasi. Betul ya. sekali. Dekat jadinya. Iya, jadi langsung dalam satu kompleks itu. Itu mujizat yang ketiga ya Kak Doli. Mujizat yang berikutnya itu dokter-dokter yang menangani saya itu mereka heran. Loh teman-teman semuanya heran tuh karena begini. Ketika saya pergi pertama itu saya langsung membawa surat permohonan dari Profesor Paul Tahalele. Kak Doli sama Kak Tina, Kak Alfa tahu tidak Profesor Paul Tahalele itu Pernah dengar siapa? namanya seorang yang sangat kompeten di kedokteran ya. Benar sekali Kak Doli. Beliau itu untuk bedah jantung itu kebolehannya itu sudah mencakup Asia Tenggara Kak Doli. Wow. Diakui ya. Benar sudah diakui kemampuannya. begitu kan. Jadi ketika mereka melihat surat itu mereka kaget. Kamu sudah bertemu Profesor Paul Tahalele? Saya bilang, belum. Tapi kok sudah bisa dapat surat itu? Tahu nggak saya bilang apa? Saya bilang, begini sama dokternya. Tuhan yang saya sembah mengirimkan orang-orang yang dia anggap bisa, mampu untuk menolong saya. Termasuk seorang Profesor Paul Tahalele. Amin. Betul sekali. Jadi Tuhan memberikan mujizat melalui orang-orang yang Kak Desi tidak kenal. Orang-orang yang kompeten di bidangnya, bahkan Benar sangat sekali. ahli di bidangnya. Dan singkat cerita, itu tahun berapa tuh Kak Desi? Itu tahun waktu pergi berobat itu tahun 2019 itu Kak Doli. Dan sebenarnya untuk pengobatan itu Kak Doli kita tuh harus antri berbulan-bulan. Tapi puji Tuhan sekali lagi Tuhan kerjakan mujizat itu. Tuhan datangkan orang-orang yang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Sehingga untuk pemeriksaan saya itu mereka mempercepat. Mereka mempercepat sampai ketika ini kesaksian ya kakak-kakak. Ini ketika saya masuk dalam ruang BTKV, beda jantung. Kantor beda jantung itu ada beberapa dokter beda jantung yang melihat saya itu seperti mereka pikir saya itu orang kaya. Serius. Mereka tuh lihat saya tuh dari atas sampai bawah dan saya cuma bilang seperti ini. Saya bilang, saya tuh bukan orang kaya, saya tuh orang miskin loh. Mama saya penjual sayur. Terus tiba-tiba ada seorang dokter yang keceplosan dia bilang, tapi kok kamu bisa kalau mau apa-apa Profesor Paul langsung telepon kami dan langsung tangani kamu. Saya cuma bilang seperti ini lagi, saya bilang Tuhan yang saya sembah mengirimkan orang-orang untuk membantu saya. Amin. Ini sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Benar bahwa sekali, Tuhan Kak Tina. menolong
tanpa kita duga. Benar sekali. Kadang-kadang Tidak pernah terpikirkan. betul ya, seperti ada ayat kan yang di dalam Alkitab yang bilang apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Justru itu Tuhan sediakan buat Benar. orang-orang yang Dia kasihi begitu ya. Amin. Wah, Tuhan kita sungguh luar biasa. Jadi terus bagaimana proses kelanjutan dari pengobatan itu Kak Desti? Iya, jadi setelah diperiksa itu sedikit ribet, sedikit susah karena ternyata saya itu punya prosedur-prosedur pemeriksaannya Kak Doli. Yang pertama itu kan ronsen jantung itu, jadi nanti taruh alat di dada untuk periksa ini nanti jantung saya seperti apa. Setelah di ronsen itu ada yang namanya EKG teman-teman. EKG itu rekam jantung. Jadi nanti ada kabel-kabel yang ditaruh di sekitar dada, dijepit di tangan, di kaki untuk tahu jantung. Lalu berikutnya itu ada yang namanya Eko, USG jantung. Kayak kalau adik-adik pernah lihat ya USG yang taruh tempel. Kalau ada pakai bayi gel, di iya, dalam seperti itu kandungan Kak itu Doli. ya. Nah, USG jantung jadi untuk mengetahui keadaan jantung itu seperti apa. Namun yang jadi masalahnya itu Kak Doli, Kak Tina, Kak Alfa dan adik-adik semua, ternyata selama beberapa kali USG jantung itu hasilnya beda-beda. Kok bisa? Iya, sampai dokternya juga bilang, ini kenapa sih sampai beda-beda? Akhirnya dokter kita bilang, ini harus kateterisasi jantung. Apa itu Kak? Kateterisasi jantung itu nanti adik-adik lihat nanti ya di sini gambarnya ada gambarnya nanti ya. Tapi kita sih jelasin sedikit ya, itu nanti ada semacam jarum panjang. Itu nanti minta maaf ya, nanti itu mereka masukkan melalui selangkangan nih Kak Doli. Dari sini untuk mencari pembuluh vena sama pembuluh arteri. Dan itu bukan hanya sampai di situ teman-teman. Itu selangnya itu dimasukkan sampai ke sini. Sampai ke dada gitu. Jadi setiap kali dia bergerak itu rasanya seperti tertusuk-tusuk jarum. Itu Kak Desti pakainya selama berapa hari atau berapa jam atau berapa lama gitu? Itu awalnya tuh dokternya cuma bilang 2 jam sampai 2,5 jam. Tapi punya saya itu sampai 4 jam Kak Doli. Itu lama sekali dan itu saya rasa saya itu seperti, saya bilang saya sempat putus asa waktu itu, saya bilang Tuhan ini terlalu sakit. Nah teman-teman sama adik-adik bisa bayangkan ya, itu tidur dari jam 10:30 itu luruskan kaki, itu badan tidak boleh digerakkan total sama sekali. Hanya lurus seperti ini, yang boleh digerakkan itu cuma kepala. Nah itu kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang gatal, tidak boleh, bilang sama perawatnya, baru perawatnya garuk. Nah teman-teman bayangkan dari jam 10:30 sampai jam 4 sore, saya hanya tidur lurus seperti ini, tidak boleh bergerak sama sekali, dengan selang-selang itu nusuk dari sini sampai di sini. Itu teman-teman bayangkan sakitnya seperti apa? Jujur kalau Kak Doli tidak bisa membayangkan ya. Karena belum pernah, kadang-kadang saja kan kalau harus disuntik saja yang sedikit aja jarumnya masuk, takutnya atau sakitnya ya, apalagi ini yang sampai menusuk ke jarumnya sampai ke dada ya, wah. Tapi Tuhan kasih kekuatan buat Kak Desti. Betul sekali. Tuhan kasih kekuatan sama saya karena pada saat itu saya tahu bahwa banyak orang yang mendoakan saya. Kak Tina masih ingat tidak? Kita berdoa ya, kita menangis di ruangan sekolah minggu. Betul. Kami guru-guru sekolah minggu berdoa, bergumul, memohon kekuatan dari Tuhan. Kak Alfa waktu itu kayaknya ada di Sumba ya, sementara pelayanan. Tapi tetap bisa memantau lewat betul. Betul sekali. Dan asal teman-teman tahu ya, ketika teman-teman berdoa itu, sebelum berdoa itu saya minta Tuhan untuk memeluk saya. Karena ketika saya ke ruang anestesi, ketika dokter menjelaskan bagaimana keadaan saya itu nanti dada saya dibelah. Kalau teman-teman lihat ya, minta maaf. Apakah boleh? Dikit aja mungkin ya, dari sini ini ada bekas operasinya itu dipotong dari sini sampai ke bawah sini, teman-teman. Bawah pusar ya? Iya, atau tidak di lambung, pasti lambung. Okay. Itu bukan hanya dipotong, teman-teman. Tulang-tulang saya yang menyanggah jantung saya itu ada sekitar 8 tulang itu dipotong. Iya, dipatahkan. Lalu jantung saya dikeluarkan dan dimasukkan ke alat. Nah, di bagian sini teman-teman semua, adik-adik semua itu dimasukkan selang untuk pendarahan di sini. Dan itu dokter cuma kasih semacam
Diagnosanya gini, dokter bilang saya tidak bisa kasih kamu lebih dari 50%, jadi 50-50. Kamu masih mau atau tidak? Saya bilang begini. Oh, sebelum operasi Iya. dokter kasih Pilihan gitu ya. gitu. Ini kemungkinannya 50-50 berhasilnya. Dengan pilihannya itu dengan lebih banyak, lebih ke arah gagalnya begitu. Ada tujuh hal yang bisa membuat saya itu mati. Dan saat itu saya benar-benar down, dan saya bilang waktu itu sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya butuh pelukan. Karena mama saya itu ketika bapak saya meninggal, mama saya itu orangnya suka panik. Dan saya tidak bisa menceritakan keluh kesah saya ke mama saya. Saya juga tidak bisa menceritakan kepada kakak-kakak saya, karena mereka sudah menangis duluan. Jadi saya cuma chat sama Kak Puan waktu itu. Dan saya bilang sama Kak Puan, saya bilang, Kak, perasaan saya campur aduk. Saya takut, saya sedih, tapi saya tidak bisa cerita ke keluarga saya. Dan ketika dalam perjalanan pulang saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya butuh pelukan. Saya lelah, saya butuh untuk kekuatan. Dan secara luar biasa, secara ajaibnya, teman-teman guru-guru sekolah minggu telepon saya ketika saya butuh ini, saya sampai merinding ini, lihat kan. Dan waktu ketika teman-teman kita sedang berbicara itu seperti Tuhan berbicara seperti dengan saya, dia bilang begini, Desti, kamu butuh pelukan, saya kasih kamu pelukan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Luar biasa ya cara Tuhan dalam memberikan penghiburan, dalam memberikan pertolongan, lewat orang dalam memberikan kekuatan. Di saat kita tak berdaya, justru kekuatan dari Tuhan itu semakin nyata ya. Itu sebelum operasi dokter sudah kasih tahu ya 50-50 kemungkinannya. Betul. Dengan lebih condong ke arah gagalnya. Iya, karena negatifnya. Tapi kita bersyukur bahwa hari ini sampai saat ini pun Kak Desti masih ada. Tuhan berkenan memberikan suatu kekuatan, Tuhan memberikan keberhasilan. Berarti kan istilahnya dari yang 50-50 itu proses operasinya berjalan dengan baik ya. Kak Puji Desti, Tuhan. ada banyak kegalauan, tapi Tuhan sungguh luar biasa. Dan tahukah adik-adik, baru minggu yang lalu Kak Desti berhasil menamatkan pendidikannya di sekolah teologi ya Kak Desti ya. Betul Kak Doli. Wow, puji Tuhan sangat luar biasa. Dari kisah Kak Desti kita belajar bahwa Tuhan selalu punya 1001 cara dalam menolong, dalam memberikan mujizat kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan juga bisa memakai siapa saja. Bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal ya. Seperti di cerita Kak Desti ini. Tuhan memakai orang-orang hebat yang Kak Desti tidak kenal, yang sama sekali tidak terbayangkan begitu ya. Tetapi juga dari kisah Kak Desti kita belajar bahwa ketika Tuhan menolong, Dia akan menolong sampai selesai. Ya, tidak pernah setengah-setengah dalam memberikan pertolongan. Kita bersyukur hari ini dan adik-adik kita mendengar kisah bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan Kak Desti. Terima kasih Kak Desti, Kak Doli yakin Kak Tina dan juga Kak Alfa pasti banyak hal-hal besar yang akan Tuhan lakukan bagi Kak Desti di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu terima kasih sekali untuk kesediaan berbagi buat kami kisah yang sangat luar biasa ini. Tapi boleh sharing sebagai penutup, kisah penutup dari kesaksian Kak Desti ini ketika Kak Desti selesai nih dari meja operasi itu berapa lama waktunya sampai pulih atau dan bisa kembali ke Kupang itu bagaimana? Itu karena saya operasinya besar, bius total itu dokter Ratna itu awalnya bilang saya itu harus 3 sampai 4 bulan dalam ruang ICU. Tapi saya berdoa Kak Doli. Saya cuma punya mama, sudah berumur juga, sudah usia lanjut dan saya bilang Tuhan tolong saya, kasih saya kekuatan untuk bisa hadapi ini. Jadi awalnya diagnosa itu 3 sampai 4 bulan. Saya itu operasinya tanggal 6, tanggal 9-nya sudah keluar dari rumah sakit. Wow, ya, 6 Januari 2020 saya operasi, tanggal 9 Januari 2020-nya saya keluar dari rumah sakit. Mujizat Tuhan luar biasa. Yang sama dokter diperkirakan harus 3 sampai 4 bulan recovery ya di ruang ICU. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Kak Desti hanya dalam beberapa hari, 3 hari saja ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Ingat adik-adik,
bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Benar Kak Doli, Sesuatu yang benar. sesuatu yang luar biasa. Sama seperti ada ayat dalam Alkitab kan bilang bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan saya benar-benar merasakan itu adik-adik, ketika kita dalam masa-masa sulit, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan sangat baik, maka percayalah bahwa Allah itu dia bekerja dalam segala hal. Hal buruk pun dia bekerja untuk kita, tapi dalam hal-hal buruk itu pun kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Dan Begitu. tetap Tuhan tidak lupa atau menutup mata Benar. akan kondisi kita. Dan Tuhan mau hari-hari ketika adik-adik mungkin di rumah nih atau di mana saja yang mungkin juga sementara mengalami masalah, bisa masalah kesakitan secara fisik ya, atau mungkin masalah sakit penyakit yang lain, atau masalah-masalah kesulitan-kesulitan apapun juga, kuasa Tuhan kita tidak terbatas ya. Benar. Betul. Kak Desti buktinya. Betul Kak Benar Desi sekali. buktinya. So dari tadi nih terngiang-ngiang nih lagu pujian itu, mujizat itu nyata. Wah, sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini tentang mujizat yang sungguh nyata dalam kehidupan Kak Desti dari masa kecil sampai dengan saat ini, Kak Doli mau mengajak Kak Tina, Kak Desti, Kak Alfa dan juga adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita ambil posisi, tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat ribuan tahun yang lalu masih tetap yang sama mampu melakukan mujizat dalam kehidupan kita saat ini juga. Mari kita mau angkat pujian ini, di saatku tak berdaya, kuasamu sempurna. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oke adik-adik, mari kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bilang terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami sampaikan untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam setiap persoalan mereka, dalam setiap pergumulan hidup mereka. Bapa, sebagaimana Tuhan melakukan mujizat kepada hamba secara pribadi, kami berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kesusahan mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan fisik Tuhan. Entah itu mereka sedang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, dan Tuhan tambahkanlah iman mereka. Dan buat mereka tahu, buat mereka yakin bahwa dalam setiap kelemahan-kelemahan yang mereka alami, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Evita di sini. Kita akan menghafal ayat hafalan pada minggu lalu yang terambil pada Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Ayo adik-adik, siapa yang sudah menghafal? Ayo kita sama-sama menghafal ya. Amsal 13 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat akan menerima balasan. Sekali lagi adik-adik, Amsal 13 ayatnya yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya.
Tetapi siapa yang taat akan perintah akan menerima balasan. Yeay! Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal. Yang belum menghafal jangan sedih. Ayo sama-sama bersama Kak Evita kita hafal ayat hafalan untuk minggu depan. Yang terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9a yang berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Adik-adik buka dalam 2 Korintus 12 ayat 9a yang berbunyi, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Selamat menghafal adik-adik dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah, tapi adik-adik kita akan jumpa lagi minggu depan. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita nyanyi satu lagu, Jalan Serta Yesus. Ikut gerakan ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini dengan gerakan lebih sungguh-sungguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari adik-adik duduk yang tenang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan Allah kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Sepanjang ibadah kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami untuk sepanjang minggu ini. Kami boleh berjalan berserta dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.